Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Basma Plewa, Prodi MPI kelompok 7 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya, yaitu iklim organisasi. Iklim organisasi merupakan hal yang sangat perlu menjadi perhatian bagi seorang pemimpin organisasi karena faktor tersebut dapat mempengaruhi keaktivitasan kinerja karyawannya. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk menerapkan dan menentukan tempat konsepsi ini dalam teori organisasi. Nah, adapun pengertian organisasi. Organisasi menurut berbagai para ahli, antara lain disebutkan oleh James Demany, organisasi adalah bentuk sikap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Ralph Karir Davis, organisasi adalah sesuatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan Daniel E. Griffiths. Organisasi adalah seluruh orang-orang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang berbeda tetapi saling berhubungan dengan yang dikoordinasikan agar sebuah tugas dapat diselesaikan. Dengan demikian, di antara ketiga macam pandangan tentang pengertian organisasi, pandangan yang tepat adalah yang menganggap organisasi sebagai suatu sistem kerjasama, sistem hubungan, sistem sosial. Untuk lebih sederhananya, organisasi merupakan suatu sistem yang saling mempengaruhi antar orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun bagian B, yaitu konsep iklim organisasi. Konsep iklim organisasi menurut para ahli antara lain disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, Robert G. Owens mendefinisikan iklim organisasi sebagai studi persepsi individu mengenai berbagai aspek lingkungan organisasinya. Yang kedua, Stiers menyebutkan bahwa iklim organisasi dapat dipandang sebagai kepribadian organisasi yang dicerminkan oleh anggota-anggotanya. Lebih lanjut, Stiers mengatakan bahwa iklim organisasi tertentu adalah iklim yang dilihat pekerjaannya. Tidak selalu iklim yang sebenarnya, dan iklim yang muncul dalam organisasi merupakan faktor pokok yang menentukan perilaku pekerja. Adapun bagian C, yaitu teori iklim organisasi. Teori mengenai iklim organisasi yang dikemukakan antara lain oleh Abdul Aziz Wahab membagi iklim organisasi menjadi beberapa macam. Yaitu yang pertama, iklim organisasi terbuka. Iklim organisasi semacam ini ditandai dengan seorang manajer dan anggota organisasi yang bersikap jujur dan terbuka. Seluruh anggota organisasi saling menghargai satu dengan yang lainnya. Yang kedua, iklim organisasi mengikat. Iklim semacam ini memiliki beberapa unsur yang diantaranya anggota organisasi berlaku profesional, tetapi kebalikannya top manajernya berlaku kurang profesional. Yang ketiga, yaitu iklim organisasi tidak mengikat. Iklim yang ini lebih menonjol dalam aktivitas organisasinya, didukung oleh manajer perhatian fleksibel, tetapi kebalikannya anggota berlaku kurang profesional. Yang keempat, yaitu iklim organisasi tertutup. Hal ini ditandai misalnya kepala sekolah yang tidak mendukung terhadap aktivitas anggota organisasi, alih-alih malah menghambat kemajuan organisasi, serta anggota organisasi aktivitasnya tidak jauh berbeda dengan pemimpinnya. Bagian D, iklim organisasi di sekolah. Sergevani dan Starrett mendefinisikan iklim organisasi sekolah sebagai karakteristik yang ada yang menggambarkan ciri-ciri psikologis dari suatu sekolah tertentu yang membedakan suatu sekolah dari sekolah yang lain, mempengaruhi tingkah laku guru dan peserta didik, dan merupakan perasaan psikologis yang dimiliki guru dan peserta didik di sekolah tertentu. Iklim sekolah merupakan karakteristik dari keseluruhan lingkungan pada suatu bangunan sekolah, selaras dengan pengembangan iklim organisasi. Iklim sekolah yang positif merupakan suatu kondisi di mana keadaan sekolah dan lingkungannya dalam keadaan aman, damai, dan menyenangkan untuk kegiatan belajar mengajar. Bagian E, strategi menciptakan iklim sekolah yang kondusif, di antaranya dengan harmonisasi hubungan timbal balik antara perilaku pimpinan sekolah dan perilaku guru sebagai suatu kelompok. Perilaku pimpinan sekolah dapat mempengaruhi interaksi interpersonal para guru. Dengan demikian, dinamika kepemimpinan yang dilakukan pimpinan sekolah dengan kelompok atau guru dan staf dipandang sebagai kunci untuk memahami variasi iklim sekolah. Interaksi antara perilaku guru dan perilaku pimpinan sekolah akan menentukan iklim sekolah yang baik dan kondusif bagi kegiatan pendidikan, akan menghasilkan interaksi edukatif yang efektif sehingga upaya pencapaian tujuan pendidikan sekolah akan berjalan dengan baik. Ya, itulah sedikit pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk menekan tombol like, meninggalkan komentar, dan juga silahkan di subscribe channelnya. Akhir kata, walaupun wafiqillah konterik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.